Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Pemirsa Al-Makna yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah, alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini Allah perkenankan kita kembali untuk bertemu melanjutkan kajian kita di kitab Khudh Aqidataka minal Kitabi was Sunnati Shahihah, yang mana semoga dengan ini Allah akan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepadanya nanti di hari akhir. Para ikhwan yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang untuk apa Allah menciptakan manusia, yaitu jawabannya adalah untuk semata-mata beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi kesyirikan, ya, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka pada pertemuan yang mulia ini kita akan melanjutkan pada pertanyaan yang kedua yang ditulis oleh Syekh, yaitu mahiya al-ibadah. Apa itu ibadah? Al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhu Allahu minal aqwali wal af'ali. Ibadah adalah semua nama atau semua istilah yang dicintai Allah, baik berupa perkataan maupun berupa amalan. Kaddu'ai, seperti doa, wassalati, salat, wazzabhi wa ghairiha, baik juga pemotongan hewan, wa ghairiha, dan lain sebagainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 162, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, yang dimaksud di sini adalah dzabhi lil hayawanat, penyembelihan binatang, ya. Wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, adalah untuk Allah Rabbul Alamin. Dan di sini Syekh melampirkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu hadis ini adalah hadis qudsi, ya. Kami bacakan teksnya, man adali waliya, ya, siapa yang memusuhi atau mengganggu wali-waliku, faqad adzantuhu lil harb, maka aku umumkan peperangan untuk dia, ya. Dan kita tahu tidak ada yang akan pernah menang apabila perang melawan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita mengganggu wali-walinya Allah. Maka perlu kita ketahui siapa yang menjadi wali-walinya Allah, ya. Jangan sampai kita salah dalam menentukan kriteria wali-walinya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, ya. Ketahuilah bahwa wali-walinya Allah tidak ada rasa cemas, khawatir, dan rasa sedih di dalam hatinya. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, adalah orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Maka ukuran atau tolak ukur seorang wali adalah dilihat dari keimanannya dan ketakwaannya. Jadi tidak bisa ditentukan seorang wali dilihat dari, oh dia seorang yang sakti misalkan, bisa berjalan di atas air, bisa terbang, bukan, ya. Akan tetapi seorang wali itu apabila dia bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Seorang walinya Allah, dia mendekat kepada Allah
dengan sesuatu yang Allah telah wajibkan kepada dia. Ini tingkatan wali yang pertama. Dia menjalankan ibadah yang telah Allah wajibkan kepada dirinya. Kemudian tingkatan wali yang kedua adalah wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, yaitu seorang hamba terus mendekat kepada Allah setelah dia melakukan hal yang wajib, kemudian dia tambah dengan amalan-amalan yang sunnah. Hatta uhibbah, kata Allah, sampai Allah cinta terhadap seorang hamba tersebut. Fa idza ahbabtuh, apabila Allah sudah cinta kepada seorang hamba tersebut, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka Allah akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dia akan menjadi penglihatannya yang dengannya dia akan melihatnya. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, dan akan menjadi tangannya yang dengannya seorang akan menyentuh. Wa rijlahu alladhi yamshi biha, dan akan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Maka seorang yang telah menjadi walinya Allah, maka dia akan terjaga untuk melakukan kemaksiatan dan dosa, karena dia sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'alani la u'tiyannah, apabila seorang hamba tersebut meminta kepada Allah, pasti Allah akan beri. Wala in ista'adzani la u'aidzannah, apabila seorang hamba tersebut meminta perlindungan kepada Allah, maka Allah pasti akan melindungi seorang hamba tersebut. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ibadah, para pemirsa yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah, ibadah menurut bahasa memiliki makna khudu' wa tadhallul, yaitu merendahkan dan menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seseorang memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang memalingkan ibadah kepada selain Allah, yang harusnya ibadah ini dia persembahkan hanya kepada Allah, akan tetapi dia palingkan kepada selainnya, maka bisa jadi dia menjadi hamba dari dunia. Hati-hati. Bisa jadi karena ibadah yang seharusnya dia lakukan hanya kepada Allah, misalkan dia berpuasa tapi bukan untuk Allah, untuk si fulanah misalkan, atau dia melakukan solat agar rezekinya lancar, dia solat duha agar memperoleh untung yang banyak, maka niat-niat yang seperti ini mohon untuk diperhatikan, karena suatu ibadah dia harus ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah menurut istilah dibagi menjadi dua. Yang pertama ditinjau dari aktivitas atau kegiatannya. Maka ibadah di sini adalah yang sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan ibadah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah aw batinah. Jadi semua nama atau istilah yang Allah cintai dan Allah ridhai. Dari mana kita mengetahui amalan tersebut dicintai dan diridhai oleh Allah? Tentunya melalui petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minal aqwali, dari perkataan, wal af'ali, juga perbuatan, al-zahirah, yang nampak, awil batinah, maupun yang tersembunyi. Maka kita bisa mengetahui suatu ibadah itu dicintai oleh Allah dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh seseorang mengada-ngadakan ibadah tersendiri, karena semua sudah dijelaskan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa waqad buyyina lakum." Tidak ada sesuatu yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka kecuali telah dijelaskan kepada kalian. Oleh karenanya setiap ibadah
kalau ditinjau dari kegiatan dan aktivitasnya harus merujuk atau beritibak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Definisi yang kedua, ditinjau dari tujuan ibadah tersebut. Tujuannya adalah untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. At-ta'atu ma'al khudu'i wal istislam wal khauf wat tawaddu' lillah, yaitu ketaatan yang disertai dengan kerendahan diri, menyerahkan diri kepada Allah, takut kepada Allah serta tawaddu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini bertujuan untuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka pengertian ibadah yang sempurna adalah ketika memenuhi pengertian ibadah yang sempurna adalah ketika memenuhi dua kriteria tersebut, ya, baik itu dari kegiatannya atau tujuannya. Maka ibadah harus ikhlas karena Allah, mengagungkan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, dan harus sesuai dengan petunjuk Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa disampaikan untuk kesempatan hari ini. Asallahu ayyanfa'ana bihadzal liqa. Semoga Allah memberikan kemanfaatan dengan pertemuan ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.